Halo Pak dosen dan rekan-rekan semua, perkenalkan saya atas nama Ernesa Gaa dengan NIM 859292174, Program Studi FK Pendidikan dan Ilmu Pendidikan PG PAUD. Pada video kali ini saya akan membuat presentasi mengenai dengan tugas mata kuliah yang diberikan, yaitu mata kuliah Filsafat Ilmu. Presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang, saya sudah menyediakan slide yang ada. Pada slide yang pertama, peran filsafat ilmu dalam mengawasi dan memperkuat pendidikan disusun oleh nama Ernesa Gaa, NIM 859292174. Kita masuk pada poin pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan tidak lahir di ruang hampa. Filsafat ilmu hadir sebagai fondasi teoritis yang menguji keabsahan landasan berpikir pedagogis kita. Secara eksistensial, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan diakui sebagai ilmu mandiri yang memiliki objek kajian jelas, bukan sekedar pelengkap ilmu sosial. Secara keilmiahan, filsafat ilmu mengawasi agar metodologi penelitian pendidikan seperti eksperimen kelas atau studi kualitatif tetap berjalan di atas koridor ilmiah yang valid. Secara nilai, filsafat ilmu menyuntikkan nilai-nilai moral dan etika, memastikan bahwa transfer pengetahuan di dalam kelas tidak mengabaikan pembentukan karakter manusia. Pada slide yang kedua, kontribusi pendidikan terhadap perkembangan filsafat ilmu. Sebaliknya, pada poin kedua, pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan adalah laboratorium hidup bagi filsafat ilmu. Tanpa adanya praktik pendidikan yang dinamis, teori-teori filsafat hanya akan menjadi dogma yang mati di dalam buku. Ketika guru dan siswa berinteraksi, memecahkan masalah, pembelajaran digital, atau menghadapi tantangan moral zaman modern, disitulah muncul data fenomena dan pertanyaan-pertanyaan epistemologi baru. Realitas empiris dari dunia pendidikan inilah yang menjadi bahan bakar utama bagi para filsuf untuk terus mengembangkan dan memperbaharui teori filsafat ilmu agar tetap relevan. Pada slide yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis pendidikan. Selanjutnya, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membeda persoalan pendidikan? Jawabannya terletak pada 3 pilar utamanya: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membeda apa yang sebenarnya kita pelajari dan siapa hakikat manusia yang kita didik. Pilar ini membantu kita membeda masalah seperti apakah kurikulum kita sudah sesuai dengan hakikat kebutuhan anak zaman sekarang. Epistemologi membeda bagaimana cara ilmu atau pengetahuan tersebut diperoleh dan ditransfer. Ini adalah alat untuk menguji ketepatan metode mengajar, validitas, asesmen, serta cara menumbuhkan daya berpikir kritis siswa. Aksiologi membeda untuk apa ilmu itu digunakan, terkait nilai etika dan estetika. Pilar ini membeda orientasi pendidikan kita, apakah hanya mencetak pekerja siap pakai atau mencetak manusia seutuhnya yang bermoral tinggi. Pada slide yang keempat, contoh konkret dalam praktik pendidikan. Sebagai contoh konkret penerapannya, mari kita lihat implementasi kurikulum merdeka di Indonesia. Secara ontologis, kurikulum ini memandang kodrat anak sebagai individu merdeka yang memiliki potensi unik berbeda-beda. Secara epistemologis, proses pembelajarannya tidak lagi berpusat pada guru atau teacher centers, melainkan project based learning atau PBL, agar siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri secara aktif. Secara aksiologis, tujuannya dikunci pada pembentukan profil pelajar Pancasila
yang syarat akan nilai moral, gotong royong, dan kemandirian. Filsafat ilmu membuktikan bahwa perubahan kurikulum ini bukan sekedar ganti kebijakan, melainkan pergeseran paradigma berpikir. Pada slide yang kelima penutup, kesimpulannya, filsafat ilmu memberikan arah dan dasar ilmiah bagi praktik pendidikan. Sementara itu, pendidikan memberikan jiwa dan realitas empiris bagi perkembangan filsafat ilmu. Keduanya berinteraksi secara harmonis demi memanusiakan manusia. Saya Ernesta Gaha, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Terima kasih Pak dosen. Inilah tugas mata kuliah yang diberikan Pak dosen kepada saya sudah mempresentasikannya. Terima kasih banyak.